Hai, punten. Hai guys. Oh, pakai kacamata boleh gak? Tapi kacamata yang pembesar yang kemarin itu. Karena nggak apa-apa sih, aku kayak pengen aja, lagi pengen. Boleh? Oke, kasih ya. Malam. Hai. Jujur masih ngerasa ini tuh memperbesar mata aku. Tapi gak apa-apa. Halo. Oh iya, aku mau ngajak kalian nonton. Aku mau ngajak kalian nonton yang video Vokal Queen. Aku gak tahu guys, aku baru tahu dari kalian. Jadi kayak aku mau nonton bareng kalian. Kalian udah nonton ya? Aku belum nonton. Kalian udah nonton duluan sih? Jadi tuh aku lagi siap-siap buat live. Terus aku gak tahu. Terus pada nge-tag gitu. Terus aku kayak, hah? Yang mana? Oh ya, aku mau blind reaction ya ceritanya. Karena aku belum nonton sama sekali guys. Jadi kita blind reaction kali ya. Oke, tutupnya. Sebentar ya. Di akunnya. Di akun JKT TV. Oke, ayo kita nonton. Bentar. Pasang kacamata. Aku belum nonton guys, jadi ayo kita nonton. Kalian udah nonton ya? Aku takut. Aku belum nonton. Oke. Coba matiin dulu suaranya. Auci. Ayo kita dengar. Kalian nonton ya? Lagi nonton tiba-tiba tuh cuma live. Gimana? Aku juga belum nonton guys. Lucu banget tau. Sebenarnya aku ceritain deh bentar ya. Aku nonton dulu. Guys kan ini agak keluar dari comfort zone gitu ya. Realnya kan.
Oke, baiklah. 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 Sedikit ya, emang keluar dari comfort zone gitu ya rasanya ya. Mantap. Aku gak bisa komen ya. Ini kan aku sendiri ya, jadi aku tidak bisa komenin rasanya gitu. Cuman itu aku seneng banget guys. Jadi apa ya udah sih itu aku emang ya udah. Ini syutingnya pas lagi sama Erin dan kakak-kakak yang lain. Terus ya udah. Ya, udah gitu aja sih. Nanti aku ada beberapa foto pakai baju ini sih. Nanti aku post ya guys. Tapi nanti aku lihat dulu fotonya. Karena fotonya aku belum sempet pilih-pilih. Waktu itu aku foto-foto doang tapi aku belum sempet pilih. Ya. Apa sih? Enggak. Oh iya, kita lanjut kali ya ngeliat video yang satu lagi. Nih. Menurut aku ini dua lagu ini tuh vibes beda banget guys, sumpah. Kayak menurut aku tuh dua lagu ini beda banget karena pembawaannya juga beda. Kalau misalnya ini tuh yang kayak sambil cerita-cerita gitu loh rasanya. Kalau misalnya yang tadi aku tuh apa ya, nggak bisa, aku bingung juga ya kayak gimana tipenya, tapi beda aja intinya. Iya, beda aja vibesnya gitu rasanya. Jadi emang beda banget gitu rasanya. Anda nonton belum? Kan nonton ya guys. Semua keren banget. Aku juga tadi cuman sekedar tahu lagunya kan. Tapi setelah kayak aku ngedenger kakak-kakak nyanyian secara langsung pas lagi syuting tuh kayak, terus juga apa ya, ini kan lagunya kan nggak dibawain sambil ngedance juga kan, pakai dance. Jadi kayak oh gini kalau bisa dinyanyi secara vokal doang tuh lagunya kayak gini ya ternyata. Karena rata-rata lagu JKT yang aku denger kan aku nontonnya, kalau enggak aku bawa ini kan pakai dance-nya rata-rata. Jadi kayak gini vibes-nya. Tapi kalau misalnya dinyanyiin vokal tuh ternyata ya beda aja. Langsung beda banget, kayak Aozora aja. Kalau misalnya dibawain sama dance-nya gimana, tapi kalau cuma vokal doang tuh gimana, menurut aku tuh dua hal yang beda gitu loh vibes-nya. Kayak aku suka dengerin yang kayak gini, keren. Iya, vibes-nya terasa betul. Jadi kayak per liriknya tuh kayak kerasa gitu loh guys. Karena fokus sama vokalnya kan jadinya, bukan fokus sama gerakan. Jadi orang lebih fokus sama lirik gitu-gitunya. Gitu. Kayak cantik banget guys, pusing. Kayak di sini tuh style kelihatan beda-beda banget, jadi kayak kelihatan vibes-nya masing-masing gitu. Apa ya, kayak ada personality-nya dari bajunya. Gimana ya gitu pokoknya. Kayak kelihatan dari style tuh jadi kayak oh gini, beda-beda gitu loh personality-nya. Selesai. Terima kasih Kak Bayang mas batangnya. Gitu.
Jadi begitu deh. Kerasukan apa? Kerasukan apaan? Kok kerasukan sih? Kita lanjutin lagi tadi. Kan gak pusing apa ngeliat kakak-kakaknya cantik banget gitu, soalnya pusing banget. Kayak vibes mereka tuh beda-beda, tapi kayak digabung jadi satu tuh kayak. Terima kasih Kak Fudal, Mas Batangnya. Tapi aku senang banget guys bisa ini masuk ke ini line up yang Vocal Queen kemarin. Jadi bisa ikut ini, so happy. Lucu banget lagi tuh Mas. Turbo mana? Masih ada? Ini di sebelah aku. Beneran di sebelah aku kali ini. Happy sekali, yes, happy sekali. Aku tadi kemarin kayak nunggu kan, karena aku nggak tahu juga. Terus kayak aku nunggu ini kapan dipasnya ya. Aku nggak berharap hari ini juga sih keluarnya, kaget juga. Tapi keren. Terima kasih Kak Rija, Mas Batangnya. Coba on cam dong. Ini namanya apa ya kalau nggak on cam? Puas gak? Puas. Terima kasih Kak San X nih Mas Batangnya. Puas dong. Ini untuk apa ya? Apa ya bidangnya ya? Bukan project sih, lebih ke ya itu pertama aku cukup puas karena nggak expect aja, aku nggak expect bawain lagu kayak gini guys, sebenarnya lebih kayak nggak expect sama lagu ini gitu, jadi aku puas. Merasa puas bukan berarti tidak bisa berkembang lagi ya guys. Untuk pencapaian yang sekarang aku puas dulu. Harus semua yang udah dicapai tuh harus dihargai. Terima kasih Kak Misterius DKT48 Mas Batangnya. Jadi sepuas apapun itu kita masih tetap bisa berkembang kok, masih bisa bertumbuh. Masih banyak hal lain yang bisa dicapai. Tapi apa yang udah dicapai sekarang ya puas. Lagu JKT48 yang kamu pengen bawain apa lagi Li? Kan demo udah. Yang pengen aku bawain lagi, yang belum pernah ya berarti konteksnya ya. Let's see. Yang belum pernah. Apa ya? Bentar guys. Kita lihat. Marimo udah, iya sih. Iya ya. Iya juga. Kalau misalnya dari lagunya secara lirik gitu-gitu, kayak aku pengen banget bawain Perci Kecil deh guys. Karena nyanyinya. Kalau misal karena dance-nya, aku tuh pengen banget bawain Raja Hati. Karena ya itu nggak pernah bawain yang kayak gitu, ngerti gak sih maksud aku? Nah gitu, yang belum pernah ya. Kalau yang belum pernah aku pengen banget bawain dua itu. Yamasan aku udah bisa nyanyi kan, tapi udah ya kan, aku udah bisa nyanyi kan, udah kecil udah bisa kan ya kan. Pengen banget bercerita karena liriknya, karena nyanyiannya secara vokal tuh enak banget guys. Kalau misalnya karena dance-nya aku pilih Raja Hati sih. So kalau misalnya apa ya, kayak Uza gitu-gitu kayaknya gitu.
Oh iya, Dream juga bagus guys, itu juga enak, aku juga suka. Ya Percaya Kecil sama Dream deh, kalau secara apa ya, vokal itu juga gara-gara aku denger kemarin pas konser sih yang Dream, jadi kayak aku suka. Iya, aku udah bisa nyanyiin Innocent karena aku udah 17. Asik. Aku juga pengen bawain Himawari. Kan bayangin kayak bawain Himawari sama Gen 12. Ya, maksudnya sama 3 orang lainnya gitu. Bukan full Gen 12, bukan. Kayak seru pasti, mau banget. Semua mau banget Himawari. Semau itu Himawari. Ya, kangen best. Ih, kemana aja? Kamu kan udah ganti Osh katanya. Himawari ya kan? Terima kasih Kak Bayo motorsportnya. Guys, maaf ya, live-nya malam. Tadi rencananya kayak jam segini sih sebenarnya. Tadi rencananya kayak ntar mau live jam 7. Sekarang jam 7 kelebihan dikit. Iya kan, jam 7 sebenarnya tergantung cara kalian lihat angkanya aja. Iya, kelewatan dikit, jam 7 kelewatan dikit. Iya ya, kesonoan dikit. Ya, setuju. Terus tadi aku tidur siang kan guys. Iya tidur sore sih sebenarnya. Tidur sore. Terus ya rencananya kan jam 7 ya. Aku tidur sore, bangunnya aja jam 7. Ya jadi kayak ya gitu. Iya, tidur sore. Enggak pusing. Kenapa pusing? OTW begadang? Enggak lah guys, besok aku pajama, masa begadang? Cuci muka. Udah mandi, apa sih? Terima kasih Kak Misteri Sticky 48 Mas Batangnya. Tidur sore. Ya iya, emang di kamus kalian masih ada tidur siang? Gak enak banget tidur sore, malam gak bisa tidur. Jujur sekarang aja aku udah ngantuk guys, kalau boleh jujur ya. Aku tuh pernah, waktu itu aku tidur siang kan, nggak tidur sore, sorry. Aku tidur sore, aku tidur jam 5-an. Itu tuh sore banget kan. Aku tidur jam 5-an. Terus aku bangun tuh jam berapa ya? Jam 8, 7 apa 8 gitu, aku lupa antara jam segitu. Terus jam 9 aku tidur lagi guys, sampai pagi. Jadi aku nggak tahu aku juga guys. Udahlah. Terima kasih Kak Jula, Mas Batangnya. Terus aku udah yang kayak kok bisa. Padahal aku tuh rencananya kayak pas yang itu yang tadi aku bilang tidur lagi jam 9 tuh kayak masa iya bisa langsung tidur ya kan? Karena ya baru bangun, masa bisa langsung tidur lagi? Kayak jeda sejam 2 jam doang. So kayak enggak lah, gak mungkin tidur. Terus ya udah dong. Tiba-tiba tidur ya? Ya udah. Oh iya, see you meet and greet dan two shot. Aku sebenarnya masih nentuin warna bajunya guys, jujur masih bingung. Kayak aku tuh gak mau yang kayak terlalu girly kayak waktu itu. Tapi kayak aku masih gak nemu. Ujung-ujungnya tuh kayak yang aku suka tuh baju yang girly, tapi aku gak mau, aku pengen sesuatu yang berbeda. Aduh pose, kok gitu? Ya aku pengen jadi cewek cool. Iya sih, tapi tuh shot pertama emang gak terlalu girly menurut aku. Iya, setuju.
Gak apa-apa guys kalau belum dapat. Nanti kita bisa juga kalau tuh nanti kita bisa ini kok pas roulette di teater bisa. Soalnya Cekica juga bisa kalau emang bisa datang ke teater. Ya kan? Nggak apa guys, pelan-pelan satu-satu. Kita koleksi satu-satu. Koleksi Cekica, roulette, two shot, photocard pas meet and greet, tiket teater, VC, koleksi aja satu-satu, pelan-pelan. Iya nanti juga Amin pas like member Amin kalian juga nanti bisa apa yang namanya itu Cekica yang birthday itu juga ya kan, pelan-pelan aja. Jadi koleksi aja guys, kita koleksi pelan-pelan. Gak bisa meet and greet yang sekarang, meet and greet yang nanti juga bisa. It's okay. Kalau dapat ya itu, gak apa-apa. Kalau yang belum dapat nanti kita bisa dapetin di event lain kok. Gak ada yang tahu kapan guys. Siapa tahu kalian misalnya kerja ya, terus tiba-tiba dikirim ke Jakarta. Misalnya untuk kakak-kakak yang fans terus kan dikirim ke Jakarta, kan bisa mengunjungi teater nanti. Siapa tahu kalian dikasih fans juga. Kita tidak tahu loh. Atau kalian lagi kuliah terus tiba-tiba harus ke Jakarta buat melakukan sesuatu, kan tidak tahu kita. Ya kan? Kita gak ada yang tahu guys. Siapa tahu nanti kalian dikirim ke Jakarta. Kok sinetron? Gak sinetron dong. Atau mungkin aku nanti event bukan event, apa namanya? Oh, siapa tahu nanti kalau jadi member Amin bisa tour. Ya kan? Kita nggak ada yang tahu guys. Ya semua tentang mindset, that's right. Ya kan? Ya tinggal tunggu saja. mindset lagi ya. Aku kayak nggak sabar, aku pengen cepet-cepet besok pajama sih sebenarnya. Sumpah, aku udah kangen banget. Kita nggak boleh begadang. Ini nggak begadang, ini masih jam berapa guys? Demo masa sih? Demo sebenarnya kapan? Kapan ya? Aku sama Ripka dulu. Sama ke Erin. Kenapa Erin? Jam berapa? Jam 10. Jam 10 kurang. Jadi belum begadang itu hitungannya. Oh iya, masih jam 7 maksudnya. Salah. Terima kasih Kak Bayong, Mas Batangnya. Jam 7 sunongan dikit soalnya. Betul banget Kak. Sononnya jauh ya, kesana Serong, balik hadap, terserah ke situ pokoknya. Terima kasih Kak Teja Octavianus, Mas Batangnya. Beda-beda. Iya, beda-beda guys. Ada yang kayak kesanaan dikit, kesinian dikit, jamnya jadi terserah. Saya masih jam 7 guys. Ini kayak jam aku kecepatan deh. Salah. Jam kamu rusak ya? Enggak. Aku mau lagu lain, boleh dah. Aku mau asal pencet ya guys. Nanti kalian bilang judulnya apa, oke?
Kirain request, enggak sih. Gak ada yang lebih susah. Fine. Oke, kakak sepuh. Oke. Iya, kakak sepuh. Oke, kakak sepuh. Poni mana be? Gak ada poni. Aku hampir lupa. Kita Senin kan VC. Dress code-nya apa ya? Ini apa? Apa judulnya coba? Ale mana? Ale di luar lagi nggak sama aku. Tapi kayaknya bagian dari nggak setiap bagian Harley juga sih. Tapi pokoknya Harley itu pasti ada di kamar aku guys. Maksud aku tuh kayak bulunya dia tuh di mana-mana. Jadi walaupun yang ada di sini tuh rasanya kayak dia tetap ada di sini. Kayak tau nggak sih? Kan aku pernah ya misalnya. Terima kasih Kak Teja, Mas Batangnya. Kan aku pernah kayak waktu itu misalnya ya, waktu itu kan aku ke Bali. Terus kan Harley nggak bisa ikut dong otomatis. Ya udah akhirnya dititipin. Tapi sebelum aku pergi ke Bali itu, iya Harley dititipin. Jadi sehari apa 2 hari sebelum aku ke Bali gitu kan intinya kan. Terus gak tau kenapa kan udah dititipin. Tapi kan aku di kamar berarti dia sendiri dong. Kan biasa ada Harley sama di kamar sama aku. Tapi nggak ada. Terus kayak pas dia lagi nggak ada, itu tuh kayak aku tetap mendengar suara-suara Harley gitu loh. Ngerti gak sih? Bukan suara sih, tapi kayak lebih apa sih, kadang kan ada habit yang dilakukan sama peliharaan kalian dong. Jadi kayak ya hafal, jadi suara yang kayak ya kayak gitu tuh, jadi kayak kayak suara Harley gitu kan. Suara ngorok Harley aja aku hafal. Jadi dia suara dia nafas juga aku hafal, kayak dia lagi yang kayak bersin dia itu aku hafal banget. Nah tuh aku denger aku jadi kayak oke. Iya, semoga terngiang-ngiang ya. Padahal dia cuma dititipin ya guys, tapi gentayangan gimana aku gak paham tuh. Kenapa serem guys? Kan takut ditempelin Harley seorang dogi. Terima kasih Kak Hesbo, Mas Batangnya. Iya ya, siapa tahu itu kayak ya udah Harley mau menyampaikan pesannya pas dia lagi dititipin gitu. Nggak ada yang tahu. Enggak sih, aku juga nggak tahu guys. Ya kan, ya itu telepati, jadi kayak untuk memperkuat hubungan aku dengan Harley kan. Ya. Bisa jadi. Jangan bahas horor ya, aku lagi di rumah sendirian. Guys, kasih komen yang horor-horor guys. Aku nggak bakal baca komen kalian btw karena aku takut juga, jadi kayak ya udah. Tapi kalian bikin kakaknya takut ya. Aku nggak baca komen kalian kok, jadi kakaknya aja yang baca, oke? Iya ya, kapan bikin konten masak? Ih, pengen banget. Guys, pengen masak lagi sambil live. Seru. Masak apa ya? Kalian kalau aku masak makanan yang kalian kayak expect, aku nggak mungkin bisa masak apa. Kalau aku sih, aku kemungkinan besar nggak bisa masak rendang ya. Ya, bukan nggak bisa, kayaknya aku nggak semau itu masak rendang. Kan bayangin aku lebih dari 3 jam aku masak terus sambil live. Aduh, itu lama banget deh kayaknya. Soto bisa lah ya harusnya. Ya tumpeng juga kayaknya nggak bisa kebetulan. Nggak salah. Aku tuh pengen banget tau nge-break rekor orang live terlama kakak
member JKT48 yang terlama. Apa sih maksudnya live terlama dari member JKT48. Nah itu aku pengen banget nge-break rekor itu, tapi rekornya 12 jam ya katanya. Aku jadi kayak aku bingung 12 jam aku ngapain guys. Kalian bayangin ya, nggak, kita bayangin, kita bikin skenario aku live 12 jam ya misalnya ya. Aku kayaknya kalau misalnya harus live 12 jam, aku bakal live dari pagi sih. Jadi aku nemenin kalian kerja. Kalian boleh gak sih kerja main HP? Nggak boleh ya. Kalau nggak hari Sabtu deh, misalnya hari Sabtu aku live kan. Ini bukan aku berarti live minggu depan hari Sabtu terus 12 jam ya, enggak. Maksud aku kayak misalnya hari Sabtu aku live kan. Kan ada beberapa yang nggak kerja juga, jadi kayak ya gitu. Terus aku juga nggak sekolah, jadi aku bisa dong live dari pagi. Misal aku live dari jam 6. Nggak masuk akal sih sejujurnya. Terus ya udah dari jam 6 pagi aku live sampai jam 6. Terus aku isinya pas pagi aku sarapan, terus temenin kalian. Terus nanti dari ya aku ngapain, enggak kayak biar durasinya keburu 12 jam aku bakal masak dulu guys. Jadi aku persiapan sarapan, aku masak dulu. Itu kayaknya udah makan waktu kayak 1 jaman kan. Kayak lebih dari 1 jam deh menurut aku kalau masak dulu tuh 1 jam. Jadi dari proses aku mencuci bahan masakannya juga aku tunjukin. Terus itu kan kayak bisa 1 jam lebih, 2 jam bahkan mungkin masaknya doang. Terus ya makan cuman kurang dari 30 menit lah pasti, 1 jam 30 menit doang. Terus ngobrol dulu ya, ya 1,5 jam lah ngobrolnya ya kan. Jadi udah berapa tuh, udah 4 jam. Nah terus sisanya ngapain? Terus sisanya aku belajar deh, kan temen aku belajar 1 jam aja nggak apa-apa, jadi 5 jam. Terus aku ngerakit sesuatu. Nah kalau ngerakit tuh nggak bentar guys, nggak mungkin ngerakit sesuatu tuh 1 jam doang. Nah ngerakit aku 2 jam deh, kan udah 7 jam tuh. Terus abis 7 jam aku ngapain lagi ya? Aku hapus makeup aku, terus aku makeup pulang. Gimana? Itu kayak 1 jam lebih. Aku biasa lebih dari 1 jam soalnya. Ya udah kita, tapi 1 jam aja deh. Jadi 8 jam kan. Terus 1 jam lagi aku menceritakan tentang tadi aku mau bikin dongeng. Ya. Jadi 1 jam tuh aku bakal full yapping, aku bikin dongeng tuh. Nah, udah 9 jam tuh. Ya kan? Terus kayak ide bagus tuh, 1 jam lagi aku teleponin semua Gen 12. Jadi ganti-gantian tapi teleponnya. Iya setuju. Udah 10 jam kan. Nah 2 jam lagi nih. Ya aku gak makan ya, kayaknya dipikir-pikir udah 2 jam. Yaudah aku bisa makan lagi deh, aku belum makan. Nah tapi aku makannya sambil masak. Nah udah 2 jam lagi, nah udah kelar. Jago banget. Udah 12 jam itu. Iya, kalau telepon Gen 12 1 member sejam ya dapat udah 12 jam, bahkan lewat. Pertanyaannya nggak panas itu HP. Ya kita kipasin bisa. Itu lucu banget semua. Aku nggak kebayang tau. Aku kebayang banget semua 12 jam. Tapi yang kayak emang beraktivitas full, jadi nggak aku tinggal nyala doang ini live ya, jadi aku beraktivitas full. Terus kayak lucu banget lagi. Baterainya nggak habis sih sambil charge kan bisa pas aku lagi ceritanya. Nah itu beneran quality time guys. Nah itu banget. Iya meledup ya, enggak lah, amit-amit ah. Kok gitu sih? Ya kan, aku udah berasa a day in my life tapi versi live. Lu tinggal ganti HP ya tuh. Gak gitu juga dong. Day one live.
Ya ada rundownnya, jadi kalian kalau misalnya kalian mau skip part aku masak-masak, ya kalian lanjut pas nanti aku lagi makan aja, atau pas lagi telepon Gen 12 aja, atau ya terserah kalian. Jadi aku udah bagi dulu nih rundownnya nih, jadi kita kalau bisa ikutin sesuai jadwal ya guys. Nggak masuk akal sebenarnya ya. Sulit aku ngantuk kan. Enggak, kan 12 jam. Ya, masa kamu tidur 12 jam? Enggak, kan aku dari pagi juga live-nya. Jadi kalau kamu ketiduran pun pas bangun-bangun aku masih live. Biasa kan orang kalau ketiduran pas aku lagi live, bangun-bangun udah beres kan live-nya. Nah, kali ini enggak. Kayak bangun-bangun aku mungkin masih masak. Enggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya mau yang kayak cepet beres gak berasa, sebenarnya ya aku pasang kameranya nih kayak gini ya, terus aku hadapin ke Harley aja guys, terus aku tinggal tidur tuh. Itu kayak aku bisa deh. Iya, aku tidur bisa dari jam 6, aku bangun-bangun jam 12 aja juga bisa sih. Gak usah kelamaan, kan gak mungkin ya bangun-bangun jam 6 sore, ya udah sampai jam 12 siang aja. Sisanya nanti aku makan siang, terus nanti aku tidur lagi sampai sore, terus beres deh. Ya itu juga bisa. Ya, jadi ada 2 opsi sebenarnya. Terserah antara 2 itu pokoknya ya. Iya, jadi Harley yang nemenin aja sebenarnya. Harley bisa menyapa viewers gak? Bisa. Soalnya kan biasa kalian kalau misalnya ditinggal nih HP-nya, kalian pasti kan nyapa benda-benda yang gak, ya benda-benda mati kan, tembok kalian sapa, bangku kalian sapa ya kan. Nah, ya udah kasih Harley. Jadi kalian bisa ajak ngomong Harley, oke? Nanti aku ajarin Harley cara baca dulu deh. Kalau besok ya nggak bisa dong, besok kan pajama. Cannot. Soalnya tiba-tiba nyapa. Anomali gitu ya. Minggu depan deh, enggak dong. Lucu banget. Sambil cuti buat nonton Arai 12 jam. Lucu. Emang gak bisa ya? Kalian tuh gak boleh main HP kah? Beneran gak nih? Ya enggak, maksudnya kan ya itu kan rencana dulu aja. Siapa tahu tiba-tiba kayak, ya aku tiba-tiba banget nih gak sengaja udah kebablasan, misalnya live 6 jam. Itu gak mungkin sih sebenarnya. Bisa kebablasan, terus kayak aku bingung mau ngapain ya. Udah, ini aku udah ada rencana. Walaupun nanti mungkin jam mulainya beda gitu kan. Si bablas tuh ya kan. Enggak. Apa sih nonton full? Ya jangan dong. Emang kalian gak ada kegiatan guys? Kan aku nemenin aja. Ya orang kebablasan 6 jam tuh kayak kebablasan. Banyak. Siap menjadi saksi pemecah rekor live ID. Itu lucu banget coba. Tapi aku lagi ngebayangin tau, misalnya banget udah jalan kayak setengah dari ya udah jalan 6 jam deh, anggap aja udah jalan 6 jam. Tiba-tiba ininya HP aku kenapa-napa, terus langsung keluar, terus berhenti di 6 jam doang. Itu aku bakal sesakit hati itu guys. Aku gak bakal terima. Kayak aku bakal bikin bikin 6 jam lagi, terus aku udah anggap live itu jadi 1 pokoknya. Aku nggak bisa, aku sakit hati banget kalau kayak gitu guys. Langsung izin kantor kalau beneran. Enggak, maksudnya aku juga nggak ada jadwal kapan mau kayak gitunya guys, jadi enggak. Kuat. Tapi pakai komputer laptop aja, kenapa?
Umur kamu berapa? Umur aku 12. 12 sonoan dikit. 12 sonoan dikit ya. Iya 12. Tapi kalau misalnya aku ditanyain umur, kayak aku gak bakal langsung spontan ngomong aku tuh 17 guys. Pasti kayak aku masih mikir, loh aku umur berapa. Karena itu pas aku masih 16 pun, kalau misalnya ditanya umur berapa tuh aku bingung. Bingungnya tuh masalah pilihan aku tuh antara 15 sama 14, Papa tuh 16. Jadi kayak gak di opsi gitu umur asli aku tuh gak ada di opsi kalau ditanyain umur berapa. Jadi aku juga bingung. Terima kasih Kak Teja, Mas Batangnya. Terus aku juga kayak dibilang enggak sih, ini kayak banyak banget sebenarnya orang yang kayak baru lihat aku tuh pasti kayak pas aku bilang aku umur berapa langsung kayak hah, nggak nyangka aku umur segitu. Yang udah ngeliat aku juga tapi baru tahu umur aku itu juga kayak lebih kayak emang iya kamu tuh kelihatannya gini banget tau, pasti kayak gitu. Jadi aku udah yang kayak aku gak apa-apa sih jujur. Ya pokoknya kalau misalnya aku ditanya biasanya kan orang kalau misalnya apa sih namanya kayak basa-basi gitu kan nanyain umur ya. Terus aku ditanya misalnya itu ada kayak apa ya, ibu-ibu deh bilangnya, ibu-ibu belum oma masih menurut aku ibu-ibu lah ya. Ibu-ibu kayak nanya kamu umur berapa gitu kan. So kayak aku jawab aku umur segini-segini. Terus kayak terus kayak saya pikir kamu umur segini. Maksudnya segininya tuh yang kayak udah umur orang ya kuliah, enggak lebih bahkan mungkin. Orang kuliah umur sampai umur berapa sih? Ya pokoknya segitu guys. So aku langsung kayak thank you. Masalahnya kalau misalnya orangnya tuh udah pernah ngeliat aku, terus kayak udah kenal aku secara kayak ya tahu nih aku kayak gini, tapi emang belum tahu umur aku aja. Dia abis itu dia baru nanya kan, kamu umur berapa gitu kan. So kasih tau aku umur segini, terus dia bilang kayak masa sih, aku bilang kamu umur segini soalnya kamu tuh kayak gini. Bukan dari look doang ya, bukan dari sekedar kayak pertama kali ngeliat terus kayak nebak umur gitu, tapi ini gara-gara emang ya udah kenal, makanya dia bisa kayak beranggapan kayak ini orang nggak mungkin umur segini gitu. Oh kayak ya udah make sense gitu kan, karena mungkin mencerminkan sifat, makanya dia bisa nebaknya umurnya segitu. Tapi kalau bisa pertama kali lihat terus kayak bilangnya umur segitu kayak oke. Sebenarnya normal kalau sekarang nih right now, kalau misalnya aku ini kan aku 17 terus orang nebaknya aku 19, wajar, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya waktu itu banget masalahnya, itu aku masih kelas berapa guys? Pas yang ibu-ibu itu nanya, itu kayak aku 14 kali ya, apa 15, aku lupa 14 atau 15 gitu. Terus orang nebaknya umurnya segitu, aku kan kayak jauh ya. Kalau sekarang dikira umur 19 ya udah nggak masalah, karena ya nggak jauh-jauh banget dari umur asli aku. Kamu 12 tahun lalu umur 15. Hah? Gimana? 12 tahun lalu umur 17. Kok bisa? Ya pokoknya gitu, tapi gak masalah guys. Kan bayangin kayak misalnya sekarang aku dikiranya aku umur berapa, terus nanti pas aku udah umur segitu terus tetap dikira umur segitu kan aku kayak gitu. Aku udah kerja dikira masih kuliah. Aku juga udah kerja tapi aku dikira masih SMA. Gak salah, bener. Aku juga kok. Bener dong.
Masih, ya iya makanya itu, ya kan. Terima kasih kebayang Mas Batangnya. Tapi ya itu sih guys, ya nggak apa-apa banget, nggak apa-apa banget, nggak apa-apa. Ya pokoknya kalau misalnya ya itu kayak misalnya kakak member ada yang nanya kak aku umur berapa gitu kan, terus mereka shock aku umur segitu, tapi mereka bilang ya karena ya shock aja dari cara aku, ya pokoknya sifat aku ya gak expect aja aku umur segitu tuh nggak banget, aku tersanjung gitu kan. Tapi kalau misalnya gagal itu kayak gak apa-apa. Enggak diributin kok ini. Emang masih semuanya tuh kan. Oh enggak deh, tergantung nada. Ada yang bisa bilang kayak kamu emang masih SMA atau kamu emang masih SMA. Nah itu aku nggak tahu itu nada yang mana guys. Jadi kayak tanda baca itu sangat penting ya. Kok masih SMA? Itu kesana kayak lebih nggak lulus SMA sih. Kalau bisa nanyain kok masih SMA, itu kayak kesana kayak nggak lulus SMA gitu loh. Memang parah banget sumpah. Maunya gimana? Iya coba ya. Sebenarnya tergantung ya guys. Misalnya ya, kalau misalnya aku ditanya aku kelas berapa, so aku jawab dong. Oh kamu masih SMA? Itu bisa yang kayak oh kamu masih SMA, padahal kamu udah kayak gini-gini loh, keren banget. Ada juga yang oh kamu masih SMA, padahal kamu kelihatannya kayak gini-gini. Itu tergantung tuh kan guys. Balik lagi ke mindset guys sebenarnya. Padahal kan bisa loh, misalnya ya kan kaget misalkan kaget ngeliat umur aku berapa, oh kamu masih SMA. Itu padahal kalau misal kalian gak mau bikin kesan negatif, kalian bisa bilang oh sumpah masih SMA, aku pikir kamu segini soalnya kamu tuh keren banget. Nah itu bisa. Tapi kalau kalian pengennya yang dengan ya kebalikannya dari itu, bisa juga yang kayak kamu masih SMA, aku pikir udah sini soalnya kamu lucu banget gitu. Itu tergantung mindset guys, kalian tuh maunya gimana. Oke? Ya oke. Tergantung. Terima kasih Kak Minanda Mas Batangnya. Kok handset sih? Karena tergantung kepercayaan masing-masing. Setuju banget. Lulusan corona, aku juga ini kok, aku juga pas, enggak sih aku bukan lulusan sih, tapi ya aku pernah, enggak sih pas SMP juga aku lulusan corona maksudnya. Tapi kan beda, mungkin kamu lulusan corona tuh pas lagi SMA. Kamu pandemi masih SD. Aku pandemi udah SMP. Enak aja. Enggak maksudnya iya, aku udah SMP waktu itu kacang. Itu pas awal-awal yang belajar dari rumah. Itu tuh cuman beberapa minggu sebelum aku beberapa bulan kalau nggak salah deh. Beberapa bulan sebelum aku kelulusan. Gimana sih? Enggak. Enggak, aku kelulusan. Tapi udah SMP, ngerti gak sih? Iya maksudnya kelulusan SD. Nah, iya. Salah. Iya, tapi pas lagi pandemi aku udah SMP, aku udah gak SD. Aku tuh pas pandemi udah SMP. Kelulusannya tuh maksudnya iya kelulusan SD. Iya. Udah kamu yang sekolah ya udah ya. Berarti masih SMA.
Sumpah? Jinja? Atau udah jadi kamu kan panitia ya? Oke siap. Terus SMP masih COVID? Enggak, lulus SMP aku udah, kalau nggak salah udah berjalan 1 tahun deh mulai pembelajaran jarak dekat. Iya, itu udah berjalan 1 tahun. Iya. Betul. Ih, aku kayak ngebayangin tau guys. Kan pas aku masih SD, beberapa dari kalian kan masih sekolah kan. Jadi kayak keren aja. Aku kayak gak kebayang gitu loh. Aku gak kebayang aja. Kayak kan sekarang misalkan udah kerja atau kan udah kuliah gitu kan. Aku juga udah SMA. Terus kayak aku bayangin kalau kita mundur tahunnya, aku masih sekolah, kalian juga masih sekolah berarti. Kayak keren tau. Wow. Bukan gak kebayang kalian sekolah. Ya sih gak kebayang. Nggak salah. Ya nggak kebayang aja, maksudnya aku nggak kebayang. Kayak kan aku kenal kalian pas kalian udah kerja kan. Kalian ceritanya kalian di kerjaan kayak gini-gini, kalian coffee juga ceritanya di kuliah nih kayak gini-gini. Jadi aku nggak tahu dulu kalian sekolah tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak nggak kebayang aja. Ngerti gak sih? Tapi kayak lucu kan, bayangin deh. Aku SD, kalian SMA misalnya. Berarti jaraknya dekat dong. Jarak umurnya. Ya gak sih? Jadi jarak umurnya tuh deket. Karena kan kalau sekarang misalkan kerja kan, aku gak bisa nebak kalian umur berapa kalau misalnya udah kerja atau segala macamnya itulah pokoknya. Aku gak bisa tebak aja. Terus kalau misalnya kalian bilang kalian SMA, terus aku pas masih aku SD, atau aku pas aku SMP kalian udah baru SMA atau gimana tuh kayak oke, aku kebayang gitu. Aku kebayang jadinya. Itu nggak jauh. Kalau misalnya aku SD kan SMA tuh rasanya deket banget. Jadi kayak keren aja, ngerti gak sih? Keren tau guys. Kok bisa ya? Aku gak kebayang. Kamu SD aku juga. Tuh, aku jadi kayak kebayang, ngerti gak sih? Keren. Iya kan, kalian bayangin pas kalian lagi SMA nih, kalian masih SMA, terus kalian melihat seorang anak SD yang masih lari-larian di lapangan gitu. Terus sekarang kayak gini, aku gak kebayang tau. Sumpah aku bayang banget aku. Enggak kan, gak di roasting. Enggak ada maksud gitu, tapi kayak aku kayak gak kebayang aja. Kalian tahu guys. Ya kan, ada aja yang bisa dipikirin tuh. Keren. Lucu deh. Kamu baru lahir, aku SD kelas 3. Tuh, berarti deket banget dong jaraknya. Kan kebayang gak sih? Itu deket banget dong. SD kelas 3 umur berapa sih? Kalau gak salah SD kelas 1 umur 6 deh. Berarti 8 apa 9 gitu loh. Kalau gak salah 8, kalau gak salah. Terus aku baru lahir. Berarti deket banget kan? Tuh, umurnya deket banget guys. Enggak jauh. Kan masih anak-anak, kalian bayangin. Seorang bayi masih anak-anak, masih bayi. Terus anak kelas 3 SD masih anak-anak. Jarak antara bayi sama anak kelas 3 SD kan deket. Ya kan? Anak kelas 3 SD emang udah belajar apa sih? Mereka belum belajar cara masak juga guys. Nah sama kayak bayi juga belum bisa masak. Nah jadi itu tuh kesatuan yang sama. Nah iya. Ih kangen ini deh. Waktu event Ramadan ya boy ini ya.
ada guys, mau aku tambahin coffee ngerti kan maksud aku kan? Coba gitulah, jadi kayak deket tuh, kamu baru lahir, saya sampai kelas 3, jadi kayak kebayang deketnya gitu loh, ngerti gak sih? Udah pokoknya intinya kalian tuh masih muda guys, berarti kalian semua tuh masih muda, kita tuh semua umurnya deketan, kita semua tuh umurnya deketan guys, tergantung mindset, oke? Kamu SD aku TK, sumpah. Kelas 3 udah berbuat dosa jauh, berarti kamu pikir emang anak bayi belum berbuat dosa? Kita semenjak lahir di sini udah ada dosa guys. Terima kasih Kak Faras Gorban mas batangnya. Soalnya kenapa aku bilang bayi berbuat dosa? Kan bayangin guys, enggak sih, aku nggak bisa bayangin sih sebenarnya. Kayak kalian bayangin bayinya nih berisik pas tidur. Enggak. Pas dia mau tidur, enggak, dia nggak mau tidur, bayi tuh nggak mau tidur. Misal orang tuanya mau tidur, terus bayinya berisik mengganggu orang tuanya, nah itu juga dosa itu. Coba kalian sekarang, coba nih aku sekarang, orang tua aku udah tidur, terus aku bangunin mereka, itu dosa, itu mengganggu. Nah jadi sama aja. Iya, masa baru lahir udah nangis? Gak boleh nangis dong, gak boleh. Kamu harus kuat menghadapi dunia ya, jadi kamu gak boleh nangis. Tuh, masa ini banget sih, gak adil. Harusnya anak kecil dan orang dewasa dilakukan secara adil, secara sama, rata. Iya ya, bayi mah gaya bebas ya, sambil kayang juga gak apa-apa. Anak bayi dosanya tanggung Artu, terus dia mulai ditanggung diri sendiri pas mereka udah sadar kah? Pas mereka sadar berbuat dosa itu baru ditanggung diri sendiri, apa gimana? Terima kasih Kak M. Afan mas batangnya. Pas puber ya kah? Semangat banget lagu ini guys. Dulu pas event kemarin aku paling seneng kalau dapet lagu ini, karena suka. Ngantuk kah? Udah lewat sih masa ngantuk kah tadi. Pernah main sepatu roda nggak? Pernah. Aku jago. Enggak sih. Kan tau gak sih? Kaget sumpah. Kan tau gak sih kalau sepatu roda kan ada yang rodanya yang berjejer gitu, ada juga yang sepatu terus ada rodanya, ngerti gak sih? Ada yang kayak sepatu kalau ditendang belakangnya itu dia bisa keluar pop gitu si rodanya, tapi cuman kayak 2 doang. Ada juga yang emang full roda 4 gitu kan, yang tipis. Nah tapi aku nggak bisa yang tipis itu. Jadi aku mainnya yang sepatu roda yang harus ditendang di pop gitu baru keluar rodanya. Ya cupu. Ya udah sih. Tapi emang aku tuh kayaknya emang aku nggak bakat main roda-rodaan gitu deh guys. Kayak sepatu roda juga aku nggak becus mainnya. Kayak gak bisa, aku takut jatuh soalnya. Jadi kayak aku nggak yang kayak bener-bener jalan gitu loh. Nggak bisa yang kayak bener-bener main. Jadi kayak aku pakai buat ya udah kayak jalan biasa aja normal. Bukan jalan pakai roda gitu ya, enggak juga. Maksud aku ya udah main biasa aja, bukan yang kayak jago gitu. Kayak main sepeda juga nggak, ya udah. Motor ya nggak bisa, mobil apalagi. Ya truk ya on process lah, on process.
Kak Winanda, mas batangnya. Ya kan, berarti kayak kapal juga bisa karena nggak ada roda ya, makanya aku juga kayak mikirnya gitu. Kayak lebih bakat bawa kapal deh dibanding bawa truk, ya nggak sih? Nggak bisa guys. Truk lagi on proses, ini bentar lagi mau bikin SIM-nya kayaknya. Tungguin ya. Pesawat aja nggak sih? Maunya sih, tapi kayak SIM apa ada SIM buat ini? Truk. Kayak kalian bayangin deh, aku nggak bisa naik motor ya. Terus aku bingung nih, aku butuh jalan jauh banget. Tapi misalnya aku nggak bisa pesen kendaraan apa-apa gitu misalnya ya, yang online gitu. Atau aku juga kan nggak bisa bawa kendaraan apa-apa kan. Terus kan bayangin kalian ketemu aku, misal aku dari rumah ke FX, aku naik kuda guys. Ini kebayang gak sih? Di jalan yang khusus buat sepeda, lain yang khusus buat sepeda, itu aku naik kuda, kan bayangin guys. Aku gak kebayang soalnya. Enggak, tapi kayak aku gak bakal bisa. Aku juga gak bisa naik kuda soalnya. Jadi kayak udah deh. Aku kaget tau Lily berani bawa kuda yang dibawa lari sama dia gitu. Aku kayak oke. Yang bikin aku nggak gitu yakin naik kuda tuh yang pertama, aku takut. Kalian tahu nggak sih yang kuda kalau misalnya dia itu yang kayak naik gitu. Nah ya itu loh pokoknya aku nggak berani. Terus kedua, biasanya kalau misalnya berkuda tuh tracknya tuh, kalau misalnya yang selama ini aku pernah coba ya, tracknya tuh pasti yang kayak nggak even gitu loh. Jadi kayak masih ada tanah, pakai tanah gitu kan, itu takut jeblos gitu ya, takut kaki kudanya nancep, terus dia anggap dia nggak bisa keluar, terus dia ngamuk. Terus aku gimana? Nggak bisa. Kan pernah lihat gak sih orang ditendang sama kuda itu, kakinya langsung berubah warna guys, takut banget. Nggak bisa guys, takut banget. Udah overthinking duluan nih. Ya gimana kalian bayangin? Aku juga kebayang kalau aku naik motor, aku aja kayak nggak bisa nyimbangin ya. Terus katanya berat kalau kita lagi nggak jalanin kan motor tuh. Misalnya lagi lampu merah, terus aku kayak harus menahan motornya. Terus kayak aku nggak kuat. Bisa aku kuat ya, terus pas aku mau lurusin lagi buat jalan tuh aku nggak bisa. Kalian bayangin gimana coba? Sumpah aku nggak kebayang dulu. Nggak bisa guys. Motor 3 roda, ide bagus. Nggak penting, nggak bisa. Ini tuh nggak bisa. Aku nggak kebayang. Kayak pertama kali aku bakal, misalnya ya aku udah bisa bawa motor nih, pertama kali yang aku lakukan tuh aku bakal pakai full set baju lengan panjang, celananya juga lengan panjang, tapi bahannya nggak mau yang tipis gitu, biar kalau misalnya amit-amit jatuh tuh nggak lecet. Terus aku bakal pakai sarung tangan, aku pakai sepatu yang kuat, jadi kalau misalnya sampai kelindes kakinya nggak kenapa-napa. Terus aku juga pelindung lutut juga aku taruh di dalam celana, jadi kayak orang nggak mikir kayak dia aneh banget naik motor pakai pelindung lutut. Terus nanti aku pakai helm yang full cover, jadi mau kelihatan aneh gak apa-apa. So kan ada helm yang lucu-lucuan gitu kan, kayak enggak, aku nggak tertarik. Jadi aku bakal pakai yang tertutup helmnya. Iya, sepatu yang safety tuh nggak sih, yang kayak orang buat kerja yang di tempat yang kayak gitu, aku nggak tahu namanya apa, aku lupa gitu, tapi aku pernah baca safety ini shoe-nya. Terus aku pakai apa lagi ya? Kayak itu aja deh. Ya cukup harusnya. Enggak mau balapan, ya takut aja.
Tapi jaketnya jadi tetap tangan panjang. Terus aku pakai jaket yang emang bahannya tuh nggak gampang robek guys. Aku nggak tahu ada apa nggak, tapi kayak harus gitu. Kok bisa kelindes kakimu? Ya coba kalian bayangin, misalnya aku kan lagi naik motor, terus lagi lampu merah. Enggak sih, nggak make sense sih. Make sense, sesuatu pasti bisa terjadi guys. Misalnya aku naik motor, terus baru lampu merah nih, aku berhentiin motor aku kan. Terus aku harus nyimbangin biar nggak jatuh kan, aku diem kan. Terus anggap kaki aku terlalu, nggak bisa sih. Anggap kaki aku kayak terlalu kayak gitu. Terus ada motor tiba-tiba cepat, terus dia berhenti sebelah aku tapi kaki aku kelindes. Nah ayo lo gimana? Nggak bisa. Bakal sobek, mau yang gampang robek. Iya udah, makanya kayak berlapis-lapis. Jadi yang robek yang utamanya aja, yang dalamnya juga nggak robek. Berapa lapis? 2 aja. Jadi satu tangan panjang yang emang bahannya tebal, bukan tebal sih. Pokoknya yang paling aman deh. Kayaknya kayak kalau pakai hoodie yang tebal aman deh. Ini aku pakai jaket lagi. Panas banget ya, nggak apa-apa. Nggak apa, mendingan kepanasan daripada kenapa-napa. Lucu banget. Buang motornya pakai angkutan umum aja, Bi. Ya kan mau coba, kan jangan gitu dong. Apa salahnya mencoba lah. Nembus, aku juga nembus. Tuh kan, tuh gimana aku nggak overthinking guys. Ini aja kayak mereka tuh bilang nggak bakal bisa. Ya udah fine. Aku apain ya? Aku lagi mikir cara nih. Ya udah, sebelum aku keluar, aku plester dulu. Gimana? Aku plester dulu tangannya, diplester dulu, dibungkus dulu. Nah, ya. Lagi nih aku bayangin tuh jatuh guys, bukan keserimpet sampai dari sini sampai ujung efek, enggak juga. Yang aku bayangin tuh cuma jatuh. Gitu doang. Enggak, aku nggak ngebayangin keserempet sampai ujung, enggak. Di plaster buat apa nih? Biar nggak luka kalau misalnya emang kayak gitu. Iya ya kan, kemungkinan ya. Iya juga. Ya udah deh, abis di plaster, pakai plaster pakai yang kain itu loh guys. Terus nanti aku kasih bubble wrap. Itu nggak agak nolong sih, tapi nolong nggak sih? Paket aja bisa selamat dengan bubble wrap, berarti aku juga bisa harusnya. Iya, setuju banget. Enggak guys, aku waktu itu kan nyariin bawa ATV. Aku tuh bawa ATV jatuh, nggak jatuh sih, tapi udah miring gitu loh. Jadi aku nggak mau, itu aja aku nggak bisa guys. 4 roda loh ATV kan. Gimana ini motor, nggak bisa. Ada 4 roda jatuh. Itu aku udah bilang tracknya itu loh guys. Jadi kalau misalnya tracknya gimana ya? Iya tracknya soalnya. Jadi dia kan masih tanah ya. Terus basah. Jadi ini namanya emang kayak buat main sih sebenarnya ATV-nya emang. Jadi ada airnya banyak gitu loh. Jadi kayak aku nggak kelihatan jalannya kan. Kelihatan sih sebenarnya, tapi kayak aku nggak aja harusnya. Jadi aku terlalu miring gitu anggapannya. Jadi aku terlalu miring. Terus jadi miring ya udah mau jatuh. Karena aku gas-gas aja pas itu. Aku nggak lihat jalannya tuh kayak agak belok. Nah jadi kayak gitu. Makanya jangan sampai ini guys, jangan harus memikirkan kemungkinan terburuk, oke? Ya, karena situ kayak ya ini mah gampang, naik ATV mah bisa, ya bisa jatuh itu. Udahannya sekarang setiap ada ATV-ATVan aku nggak berani lagi coba, tau, nggak akan mau aku coba lagi. Kita jangan overthinking tapi sendirinya. Ini maksudnya untuk keselamatan overthinkingnya. Gak bisa banget. Ya kan paling bener jalan kaki, tapi nggak juga guys. Jalan kaki juga ada kemungkinan terburuk ya tau.
nggak bisa. Kayaknya aku tuh kalau paling percaya sama kendaraan, aku cuma percaya sama mobil doang deh. Walaupun bisa ketabrak juga sih, amit-amit, tapi kayak ya paling ngerasa aman aja. Jangan di tengah-tengah. Gak menjamin guys, yang gak mau jalan di tengah-tengah kan bukan aku doang. Emang aku doang yang gak mau jalan di tengah-tengah. Kalau orang juga pada gak mau jalan di tengah-tengah gimana? Kayak ekspedisi doang, aku gak bukan paket sih, jadi kayak. Emang kalian kalau misalnya bawa motor gimana guys? Kalian di tengah-tengah apa di pinggir? Nggak bawa? Iya sih. Dilawan arah, Tuhan. Nah, jangan. Di atas, oke. Gantung. Nah, makanya berarti aku nggak bakal sendirian yang di pinggiran. Kan bayangin aku kayak di pinggir jalan ya. Terus tiba-tiba misalnya ya, enggak sih, enggak. Aku juga nggak ngerti sih sebenarnya konsepnya gimana. Lagi macet. Terus kayak orang pada milih minggir jalan semua. Terus aku kayak dikepung oleh banyak orang yang pengen lewat jalan pinggir juga. Aku gimana nasib aku nanti? Nggak bisa. Kayaknya kalau misalnya macet ya guys. Kalau macet aku lebih pilih untuk berhenti dulu di satu tempat. Sampai udah lancar aku baru jalan. Kalau naik motor, kalau naik mobil enggak. Ya itu biasa kalau masuk kan motor nyelip gitu ya misalnya. Ya aku nggak bisa. Aku bawa lurus aja belum tentu bisa. Ini aku harus nyelip enggak. Ini terlalu overthinking karena aku belum pernah bawa guys. Jadi aku nggak tahu gimana rasanya. Baret itu mobil orang. Ya siapa suruh mereka ada di situ guys? Kenapa harus ada di situ mobilnya? Jangan bilang kamu sen kiri malah kanan. Ya bawa aja nggak pernah ya. Gimana mau ngesennya? Karena jalanan ya enggak. Kenapa nggak pakai jalan lain maksudnya? Kan mereka bisa lewat tol. Kenapa mereka nggak lewat tol aja mobilnya? Nggak bisa banget ya. Kan bisa diangkat mobilnya. Iya sih, harusnya mereka angkat mobil terus mereka pindahin ya. Biar nanti kalau misalnya aku lewat, jadi mobil mereka nggak baret. Nggak sih? Tuh, kalau niat tuh pasti ada jalan guys. Ya makanya. Ya kan, ngerti kan maksudnya kan? Make sense dong. Kayak kalau nggak mau baret ya jangan ditaruh situ. Kenapa harus lewat jalan itu? Ya lagi ya kan? I know. Pasti kan nggak kepikiran. Coba deh kalian pikirkan ya kan? Make sense, I know. Kalau niat mah bisa. Ya aku niat. Aku pasti bisa bawa motor ya. Tapi kalau misalnya ya baret ya, itu kan bukan niat aku kalau misalnya sampai ngebaretin mobil orang. Itu bukan niat aku. Tapi kalau kejadian ya itu bukan niat aku ya, kenapa mereka taruh mobilnya di situ? Itu kan niat mereka untuk menaruh mobil di situ. Nah, ayo. Itu guys. Oke kan? Ya. Tergantung mindset aja sih sebenarnya. Coba dipikir pakai logika. Itu logikanya.
Tapi kalau secara logika ya emang paling bener aku nggak bawa motor sih. Itu udah paling bener banget. Udah paling mentok bener 100% ya. Kayaknya emang udah paling bener nggak usah bawa motor. Ya nggak sih? Itu udah paling bener sih kayaknya ya. Sejauh ini ya itu yang paling bener ya. Ya udah paling bener, udah tidur aja ya. Kalau mau makan masak aja di rumah bisa. Kalau nggak masak deh, kalau nggak beli deh, terserah. Ya, tapi semoga kita selalu selamat ya guys. Semoga kalian dihindari dengan kejadian-kejadian kayak gitu. Enggak. Yang tadi tuh full nonsense. Aku nggak mungkin juga bawa motor. Sedih ya. Aduh, aku pengen belajar guys. Tapi kayak aku nggak mau belajar motor sih sebenarnya. Aku cuma pengen belajar mobil. Nggak sih, aku pengen belajar truk. To be honest, aku pengen belajar bawa mobil gede. Yang kayak gede. Biar bisa angkut banyak orang. Waktu aku bilang itu loh yang kayak kalau pengen ajak Gen 12 gitu-gitu. Nah ini lagu yang waktu juga ada pas ini. Truk ya, truk 10 ton. Aku suka banget ini, tapi di sini nggak ada guys lagunya. Nggak pesawat aja nggak tapi kalau misalnya tiba-tiba aku bisa bawa pesawat kan kaget gak? Kan tau gak sih orang-orang kayak bawa pesawat tapi bukan pesawat loh, yang kayak kecil, tau nggak? Kayaknya kaget gak kalau misalnya aku bisa bawa pesawat yang bisa dibawa, dipelajarin sendiri, terus kayak dibawa sendiri, bukan pesawat gede yang mengangkut penumpang gitu loh. Nggak kaget. Makasih ya. Aku nggak expect kan, nggak kaget. Iya, bukan pesawat tapi PC Week. Ya kan? Kan bayangin kayak aku bisa. Aku bakal live sambil bawa pesawat. Emang boleh ya? Nggak boleh ya? Boleh nggak aku nge-live sambil bawa pesawat? Keren banget. Nanti aku bakal kasih kalian POV dari pesawat. Soalnya kalau naik pesawat aku nggak bakal bisa nabrak orang-orang guys. Ya paling gedung doang yang ketabrak, tapi kayak enggak lah. Aku bakal bawa lebih tinggi daripada gedung, jadi nggak bakal ketabrak. Ya kan? Kalau misalnya aku bawa pesawat kan nggak mungkin ketabrak orang. Nah jadi keinginan nggak hal-hal yang kemungkinan tadi bakal terjadi tuh nggak bakal terjadi, karena ya nggak ada yang lain yang di atas guys. Udah paling bener, makanya daripada naik motor gak bisa, ya udah naik pesawat deh. Pakai kalau pesawat selam, kapal selam. Mau kapal selam enggak, nanti kan ketabrak sama ikan-ikan. Jangan. Topiknya gini sih. Tadi ada yang nanyain aku bisa naik pesawat gak? Ya itu tadi aku bakal jawab. Bisa. Aku selalu ngomong bukan pesawat selam, kapal selam. Saya lagi bahas umur padahal emang iya? Enggak, emang iya? Kok kita bahas kendaraan ya? Emang bisa berenang? Ya kan bawa kapal selam, masa aku berenang?
Enggak dong, nggak butuh skill untuk berenang. Yang penting nggak sih, aku nggak pernah coba sebenarnya. Kan kalau kapal gangguan kamu harus berenang. Kenapa kapal diganggu? Jangan diganggu dong kapalnya. Nggak boleh gitu. Dia nggak bisa berenang juga. Aku bisa gaya jalan. Kalian tahu gaya jalan nggak? Kalian nggak tahu kan? Tuh, itu cuma bisa dilakukan oleh para ahli berenang. Tiba-tiba ada bajak laut. Ya kan aku kapal selam, aku ada di bawah, mereka di atas. Terima kasih Kak Bayong Mas Batangnya. Bajak laut selam gak mau. Gak boleh ada bajak laut selam. Gaya batu aja aku gak bisa guys. Gaya batu tuh kalian ini kan, kayak melukai kalian gitu-gitu kan. Aku gak bisa. Gaya batu aja aku gak bisa. Udah. Makanya kan gaya batu tuh apa, nggak ada, nggak bisa. Gaya jalan aja paling bener, iya kan. Biasanya kayaknya kalau misalnya oma-oma berenang tuh mereka udah nggak bisa berenang kayak gini kan. Jadi mereka sambil jalan aja, sambil jalan terus mereka kayak gini. Jadi kayak aku ikutin oma-oma aja deh. Enggak, aku tuh ngikutin mereka biar apa? Biar aku sehat. Kan mereka kayak gitu biar sehat kan. Ya aku juga ikutin mereka biar apa? Biar sehat. Nah, coba kalian pikirkan. Nggak tinggi-tinggi, aku udah tinggi ya, sorry. Nanti Naila ngomong, emang Naila juga gak bisa berenang? Sumpah, Naila gak bisa berenang. Berapa sih tinggi kan? Aku gak tahu tinggi kalian sih, tapi tinggi aku kayaknya 160-an dikit, lewat dikit. Oh, Naila gak bisa berenang? Itu bukan gak bisa berenang guys. Naila emang memilih untuk cara hidup sehat yang lain. Jadi ada yang kayak pengen sehat dengan teknik-teknik berenang, ada juga yang pengen sehat dengan tekniknya sendiri, teknik oma-oma. Nah, mungkin Naila yang oma-oma ini. Ya kan? Paham kan maksud aku? Ya harusnya paham sih. Enggak, itu oma-oma itu maksudnya itu nama gerakannya aja. Iya ya, kayak aku bakal namanya itu sekarang gerakan oma-oma deh. Paham banget. Oke. Kalian bisa berenang nggak tahu, aku nggak pernah boleh berenang sih. Oh kayak gini tuh bukan nunjukin ini ya, istilah aku nunjukin langsung bebek. Oh kayak gini. Ini maksudnya langsung pipinya di sini. Nih. Kayak aku hafal deh letaknya. Maupun lagi nggak senyum juga. Kayak kalau main pedal sama Delin, kayak ininya yang pemukulnya yang kelempar deh, jadi kayak nggak usah, nggak apa-apa. Kiri untuk ini kiri. Buat dia salting guys. Salting aku sekarang aku sudah bisa mengukur biar nggak over saltingnya.
apa gitu. Serius, aku udah bisa sekarang. Sorry ya. Tunggu gimana aku untuk menahan kayak tadi aku ngeliat diri aku tuh salting guys sebenarnya, tapi kayak oke, gitu. Kayak no, itu pura-pura cool aja. Jadi ya salting dikit tadi pas lihat yang video di TV, tapi kayak aku bisa ngehandle kesaltingan ini. Nggak mau guys, soal terakhir kali aku salting ya ada waktu pas lagi live yang waktu sama Nina kalau nggak salah. Itu kelihatan banget saltingnya, aku kayak kok sekelihatan itu sih, kayak nyebelin jadinya. Aku nggak mau, aku bisa mengatur ya. Udah, oke, yuk kita aja gift yuk. Aku gak melanjutin baca komen kalian guys. Nomor 10 ada Kak Rija, terima kasih banyak Kak Rija. Nomor 9 ada Kak M. Afan, terima kasih banyak Kak. Nomor 8 ada Kak Jula, terima kasih banyak Kak. Nomor 7 ada Kak Fundan, terima kasih banyak Kak. Nomor 6 ada Kak San XD, terima kasih banyak Kak. Nomor 5 ada Kak Gorban, terima kasih banyak Kak. Nomor 4 ada Kak Winanda, terima kasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Misterius JKT48, terima kasih banyak Kak. Nomor 2 ada Kak Teja, terima kasih banyak Kak. Nomor 1 ada Kak Bayong, terima kasih banyak Kak. Oke guys. Oke, makasih guys. Selamat tidur semuanya. Kita bertemu besok. Oke, bye.